Penerapan hukum Bernoulli pada kincir air. Kelompok 4, TPB 3. Anggota kelompok 1. Jessica Manalu dengan NIM 122110014. 2. Tuning Arih PM dengan NIM 122270049. 3. Siti Nurzakiah dengan NIM 122290051. 4. Karissa Arfani dengan NIM 122450061. 5. Dearni Monica dengan NIM 122450075. Prinsip Bernoulli. Secara umum, hukum atau prinsip Bernoulli menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik dalam aliran fluida sama dengan jumlah energi pada titik lain di jalur aliran yang sama. Prinsip ini membuktikan bahwa hukum kekekalan energi mekanik juga berlaku pada fluida ideal. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli, di mana prinsip ini digunakan untuk menurunkan hukum Torricelli yang menjelaskan bahwa kecepatan aliran fluida yang keluar dari Torricelli menunjukkan kecepatan aliran fluida yang keluar dari suatu lubang pada kedalaman H dari permukaan cairan pada sebuah wadah sama dengan kecepatan fluida yang jatuh bebas dari ketinggian H. Berikut rumus hukum Bernoulli. Fluida dinamis. 1. Fluida tidak termampatkan. 2. Fluida tidak memiliki viskositas. 3. Aliran fluida tetap. 4. Aliran fluida berjenis lamiran atau tidak membentuk pusaran. 5. Tidak ada transfer energi kalor. 6. Tidak kehilangan energi akibat adanya gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. Ciri-ciri fluida dinamis. 1. Tidak kompresibel dan apabila diberi tekanan, maka volumenya tidak akan pernah berubah. 2. Tidak mengalami gesekan pada saat mengalir. Gesekan fluida dinamis dengan dinding bisa diabaikan. 3. Aliran stasioner dari fluida dinamis di setiap paket fluida dinamis memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau yang bisa juga disebut dengan pusaran. 4. Aliran dari fluida dinamis tunak dan tidak memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Penerapan Bernoulli pada kincir air. Prinsip Bernoulli banyak diaplikasikan dalam berbagai alat. Salah satunya adalah kincir air sederhana. Kincir air sederhana adalah sebuah bangunan air sederhana berbentuk lingkaran yang berputar pada sumbunya akibat ada dorongan dari air. Adapun fungsi dari kincir air yaitu biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan juga sebagai alat bantu pada proses irigasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kincir air sederhana yaitu 1. Lem tembak, 2. Air, 3. Nampan, 4. Ada kaleng bekas, 5. Korek, 6. Gunting, 7. Stik es krim, 8. Sedotan, 9. Tusuk sate, dan yang terakhir adalah tutup botol. Cara pembuatan. 1. Lubangi sisi kanan bawah dan kiri atas kaleng. 2. Potong sedotan lalu masukkan pada kedua lubang yang telah dilubangi. Kemudian, kita membuat dudukan untuk kaleng penampung air. Yang keempat, tempelkan 8 stik es krim pada tutup botol yang akan dijadikan sebagai poros kincir. Cara selanjutnya yaitu tempelkan tutup botol ke stik es krim sebanyak 8 buah. 6. Tempatkan kincir pada segitiga penyangga menggunakan tusuk sate sebagai penghubung. 7. Letakkan dudukan kaleng dan kaleng pada nampan yang telah berisi air, dan letakkan kincir di seberangnya. Selanjutnya, isi kaleng dengan air, maka kincir akan berputar dan air akan terus mengalir. Karena air akan naik melalui sedotan yang panjang. Keunikan kincir air.
Keunikan kincir air yaitu dibuat dengan bahan yang cukup sederhana dan perputaran sirkulasi air yang berlangsung terus-menerus membuat kincir air menjadi penghasil sumber energi yang tak habis. Nah, kincir air juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, memerlukan penanganan yang ekstra dikarenakan alat mudah rusak akibat tekanan air ataupun faktor lainnya. Yang kedua, perputaran sangat bergantung pada air yang masuk, sehingga apabila suatu waktu tidak ada air yang masuk, maka alat akan berhenti bekerja. Kesimpulan dan saran pengembangan. Kesimpulan kincir air merupakan salah satu contoh konsep fluida dinamis dengan penerapan dari hukum Bernoulli dan hukum Torricelli yang bermanfaat sebagai generator penghasil energi dorongan dari arus air yang masuk sehingga fluida air akan mengalir secara kontinu. Saran pengembangan. Pengembangan alat kedepannya diharapkan dapat menjadi lebih baik, rapih, simetris, dan memahami konsep alat serta materi dengan baik. Hal ini bertujuan agar mempermudah ketika melakukan percobaan, sehingga dapat memperoleh hasil maksimal dengan upaya yang sungguh-sungguh. Demikian video penjelasan kami. Thanks for watching. Jangan lupa like dan komen.